Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang mengambil mata kuliah di kelas Hukum Tata Negara, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sumber hukum tata negara. Materi sumber hukum tata negara adalah materi kedua setelah di minggu pertama kita mempelajari tentang dasar-dasar hukum tata negara, apa pengertian hukum tata negara, dan bagaimana metode studi hukum tata negara, serta kaitan antara hukum tata negara yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya dengan ilmu hukum lainnya atau ilmu pada bidang lainnya yang juga sama-sama menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Pertama, izinkan saya membuka RPS kita terlebih dahulu, rencana pembelajaran studi kita terkait dengan materi kita pada hari ini, agar kita tetap dalam demarkasi, tetap dalam track bahwa apa yang ditargetkan dari materi hari ini akan tercapai tentunya. Tema materi kita hari ini bicara soal sumber hukum tata negara. Ini adalah materi yang kedua yang kita pelajari pada minggu kedua, di mana capaian pembelajaran yang akan kita targetkan pada materi hari ini, itu pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan sumber hukum tata negara, lalu memahami apa istilah itu sumber hukum tata negara, lalu memahami tentang pengertian terkait dengan sumber hukum serta penggolongan sumber hukum, lalu nanti satu persatu akan menjelaskan apa saja itu sumber hukum tata negara dan masing-masing contoh dari sumber hukum tata negara tersebut. Materi hari ini masih sangat bersifat teoritis, masih sangat bersifat normatif, jadi memang apa yang ingin dicapai gitu ya, mahasiswa mampu menjelaskan kembali atau menguraikan kembali terkait dengan teori-teori yang sudah dipahami pada materi hari ini. Baik, setelah teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian dapat melihat apa tema materi kita hari ini, lalu apa capaian pembelajaran yang akan kita tuju bersama-sama atau kita capai pada materi hari ini. Selanjutnya, saya akan masuk pada presentasi materi terkait dengan sumber hukum tata negara. Baik, pertama, kita akan coba melihat definisi atau pengertian dari sumber hukum tata negara, atau diistilahkan dalam bahasa asingnya adalah source of law. Bila merujuk pada pasal 1 TAP MPR nomor 3 tahun 2000, kita melakukan pendekatan yuridis, maka pengertian sumber hukum itu adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum itu bisa terdiri dari sumber hukum yang tertulis dan bisa juga terdiri dari sumber hukum yang tidak tertulis. Contoh dari sumber hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum nasional itu adalah Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita melakukan pendekatan konseptual, pendekatan teori yang disampaikan oleh para sarjanawan hukum. Pertama, kita lihat bagaimana Hans Kelsen mendefinisikan apa itu sumber hukum. Hans Kelsen mendefinisikan sumber hukum menjadi 3 pengertian. Pertama, sumber hukum itu atau source of law itu adalah custom and statute. Custom and statute ini dipahami sebagai a method of creating law, custom and legislation, yaitu customary and statutory creation of law. Artinya adalah bagaimana kebiasaan yang dibangun gitu oleh si pembentuk undang-undang ketika creating atau creation of law, membentuk hukum itu sendiri. Apakah yang membentuknya adalah kepala negara? Apakah pada masa itu yang membentuknya adalah raja? Apakah pada masa itu yang membentuknya adalah parlemen? Atau apakah pada masa itu yang membentuknya adalah unit gitu ya, atau institusi khusus yang diserahkan kewenangan dalam pembentukan regulasi atau hukum? Selanjutnya, yang kedua, the reason for the validity of law. Sumber hukum itu adalah norma yang lebih tinggi itu dinyatakan sebagai sumber hukum bagi norma yang lebih rendah. The source of law is always itself law. Jadi, Hans Kelsen ingin mengatakan bahwa apa sih sumber hukum yang kedua adalah di mana
hukum itu berasal atau disandarkan kepada hukum yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang didasarkan pembentukannya itu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, namanya adalah the source of law. Dipakai untuk hal-hal yang sifatnya non-yuridis, seperti norma moral, etika, politik, maupun pendapat para ahli, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi pembentukan norma hukum. Jadi ini boleh dikatakan adalah suprastruktur ya, di luar pembentuk hukum itu sendiri. Misalnya masyarakat secara sosiologis, atau misalnya ada kepentingan-kepentingan politik secara politis gitu ya, dan juga banyak hal lain yang mempengaruhi pembentukan hukum di luar hukum itu sendiri. Inilah sumber hukum yang disampaikan oleh Hans Kelsen dalam teorinya. Selanjutnya kita akan melihat pengertian sumber hukum menurut Utrecht. Utrecht mengatakan sumber hukum itu dapat dilihat pertama dalam artian formal, atau istilah asingnya adalah formal Sinn, source of law in formal sense, adalah tempat formal dalam bentuk yang sifatnya tertulis, di mana kaidah hukum itu diambil. Jadi, segala sesuatu bentuk yang sifatnya adalah tertulis, di mana kaidah hukum itu diambil. Lalu yang kedua, Utrecht itu memberikan pengertian gitu ya, sumber hukum dalam artian material atau in material Sinn, source of law in material sense, adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kalau sumber hukum dalam artian formil itu saklek, itu adalah sumber hukum di mana kaidah hukum itu diambil dan bentuknya tertulis. Sedangkan kalau dalam artian material, itu dia dapat kombinasi antara bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis. Ini menurut pandangan Utrecht. Sekarang kita lihat, Prof. bagaimana mendefinisikan sumber hukum itu pertama adalah sumber hukum material, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Utrecht. Tetapi Prof. Bagir menjelaskan apa sih itu sebenarnya yang dimaksud sebagai sumber hukum material. Pertama, dalam konteks keindonesiaan, maka sumber hukum material adalah dasar dan pandangan hidup bernegara atau filosofi bangsa, yaitu Pancasila. Yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Jadi ini sama ya dengan apa yang diberikan pengertian oleh Utrecht, adalah suprastruktur di luar itu ya, proses pembentukan hukum itu yang mempengaruhi pembentukan hukum itu, dan sifatnya bisa tidak tertulis. Yang kedua, sumber hukum formil. Menurut Prof. Bagir, sumber hukum formil ini merupakan tempat atau sumber dari mana satu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau tata cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Nah, sumber hukum formal ini juga sama gitu ya dengan konsep atau teorinya Utrecht. Pendekatannya ini lebih sifatnya adalah bentuk yang tertulis. Selanjutnya, kalau kita lihat gitu ya, sumber hukum tata negara itu ada yang formil dan ada yang material. Kalau tadi misalnya yang sumber hukum material bisa berasal dari nilai-nilai yang bentuknya adalah sosiologis, historis, dan filosofis. Kita akan melihat kepada bentuk atau sumber hukum formal. Yang tadi kita sebutkan sumber hukum ini bentuknya adalah tertulis. Ada 4 bentuk. Pertama adalah regals. Nanti kita akan lihat pengertiannya satu persatu. Selanjutnya yang kedua adalah kontrak atau treaty. Yang ketiga adalah vonis. Yang keempat adalah besicking. Bentuk-bentuk sumber hukum formil ini, itu yang pertama adalah regals. Regals ini adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kontrak atau treaty. Ini adalah perjanjian yang juga sifatnya adalah tertulis. Yang ketiga adalah vonis. Vonis ini artinya adalah putusan dari peradilan gitu ya, atau hakim. Lalu yang keempat adalah besicking atau yang sifatnya keputusan yang diambil oleh stakeholder atau si pengampu kebijakan gitu ya. Nah, kita masuk pada sumber hukum tata negara. Kalau tadi di awal kita sudah mengerti apa itu definisi sumber hukum, kita sudah tahu juga sumber hukum itu dapat digolongkan atau dikategorikan
kepada dua, yaitu sumber hukum yang formil dan sumber hukum yang material. Sekarang kita masuk kepada sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara pada dasarnya dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi 5. Tetapi sumber hukum yang pertama itu terdiri dari, pertama, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Yang kedua, undang-undang dasar, baik pembukaan maupun pasal-pasalnya. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang tertulis. Jadi kalau digabung ini ya, nah, inilah 3 gitu, instrumen dari sumber hukum tata negara yang pertama. Yang kedua, itu adalah konvensi ketatanegaraan. Dalam slide ini saya letakkan nomor 4 gitu ya, karena di sumber hukum yang pertama, yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan, itu juga terdiri dari 3 instrumen atau 3 jenis gitu. Maka sumber hukum yang kedua adalah konvensi ketatanegaraan. Sumber hukum yang ketiga itu adalah jurisprudensi peradilan. Sumber hukum yang keempat, doktrin ilmu hukum, atau disebut juga dalam bahasa latinnya ius communis opinio doctorum. Sumber hukum yang kelima itu adalah hukum internasional yang telah diratifikasi gitu ya, atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional, dikenal juga dengan istilah traktat. Jadi sumber hukum tata negara itu ada 5, teman-teman sekalian. Hanya saja sumber hukum yang pertama, yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan, itu dapat dilihat juga di dalam beberapa jenis atau instrumen. Jadi tidak sesederhana misalnya kita mengatakan sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan, tetapi di dalamnya juga ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, di dalamnya juga ada undang-undang dasar, baik pembukaan gitu ya maupun pasal-pasalnya, dan juga di dalamnya ada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Kita lihat satu persatu, ini adalah sejarah sumber hukum yang pertama yang berlaku di Indonesia. Misalnya pada periode 1945 setelah proklamasi, yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada undang-undang, ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan ada PP, ada peraturan pemerintah. Lalu pada 1949 ketika kita berubah bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat, maka yang berlaku pada waktu itu adalah Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Federal, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Lalu pada masa kita menggunakan Konstitusi Undang-Undang Sementara 1950, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, ketika keluar dekret Presiden pada 5 Juli 1959, kita kembali menggunakan naskah asli gitu ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi, lalu di bawahnya ada undang-undang, ada Perpu, dan juga ada PP, peraturan pemerintah. Sampai dengan era gitu ya 1966 sampai dengan tahun 2000 sebelum era reformasi, maka melalui TAP MPRS nomor 20 Romawi tahun 1966, nah hierarki sumber hukum yang sifatnya tadi tertulis dibuat gitu ya, lebih jelas ditambahkan dan lebih spesifik. Selain ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis yang tertinggi, di bawahnya ada TAP MPR, lalu ada undang-undang, dan juga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, dan ada peraturan pelaksana lainnya. Ini berlaku sampai dengan tahun 2000. Pada tahun 2000 ada sedikit perubahan melalui TAP MPR nomor 3 Romawi. Sumber hukum tertulis yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada TAP MPR, ada undang-undang, lalu ada Perpu, yang sebelumnya undang-undang dan Perpu itu di dalam garis horizontal gitu ya, yang sama. Di bawah Perpu ada peraturan pemerintah, lalu ada Kepres, dan ada peraturan daerah. Nah, selanjutnya setelah era reformasi, perubahan konstitusi, lalu hadir Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hierarkinya juga ada perubahan, terutama di dalam peraturan daerah, di mana peraturan daerah diperjelas dengan ada perda provinsi, perda kabupaten kota, dan termasuk juga adalah peraturan desa.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga sama tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga ada sedikit perubahan hierarki peraturan perundang-undangan tertulis gitu ya. Misalnya pada peraturan daerah yang awalnya perda lalu dibuat poin 3 poin apa saja perda itu. Nah sekarang diperjelas perda provinsi itu secara hierarkis lebih tinggi dibanding perda kabupaten dan kota. Lalu yang sebelumnya TAP MPR sempat tidak masuk gitu ya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan lalu dikembalikan lagi melalui Undang-Undang 12 tahun 2011. Selanjutnya, yang kedua tadi saya sampaikan sumber hukum tata negara adalah adat atau konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan ini pada dasarnya tidak selalu identik dengan kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Konvensi ketatanegaraan dapat berbentuk kebiasaan, dapat pula berbentuk praktek. Konvensi ketatanegaraan dianggap pula sebagai konstitusi yang tidak tertulis. Jadi tidak harus berulang-ulang ya, tetapi misalnya itu dipraktekkan gitu ya, ya itu dianggap juga bagian dari konvensi. Maka apa saja contohnya? Misalnya teman-teman dapat melihat itu ada maklumat pemerintah tanggal 14 November nomor 10 Romawi atas nama Wakil Presiden yang merubah sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Atau misalnya yang familiar sekali, contoh nomor 4 adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Ini sejak Orde Baru ya di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tanggal 16 Agustus sebelum esoknya perayaan Hari Kemerdekaan. Ini adalah beberapa contoh sumber hukum ya yang bentuknya adalah konvensi ketatanegaraan. Selanjutnya jurisprudensi peradilan. Jurisprudensi dalam pengertiannya juga disebut sebagai keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudensia dalam bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum. Jurisprudensi bisa juga disebut adalah judgment law atau hukum yang dibuat oleh pengadilan. Maka kata jurisprudensi sebagai istilah gitu ya teknis Indonesia sama artinya jurisprudensia dalam bahasa Belanda atau jurisprudence dalam bahasa Prancis. Artinya adalah peradilan tetap atau hukum peradilan. Maka dari pengertian ini teman-teman sudah bisa tahu bahwa jurisprudensi itu dapat disimpulkan adalah putusan hakim yang memuat gitu ya peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. Beberapa contoh jurisprudensi ketatanegaraan dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama terkait dengan pemulihan hak pilih bekas anggota Partai Komunis Indonesia, dan yang kedua penggunaan hak pilih dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor mesti tidak terdaftar dalam DPT. Bisa teman-teman lihat dalam putusan MK nomor 011-017 PUU 1 Romawi 2003 dan selanjutnya juga terdapat dalam putusan MK nomor 102 PUU 7 Romawi 2009 yang pada saat itu menyatakan bahwa pasal 28 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden secara konstitusional bersyarat. Nah, ini beberapa ya, karena banyak sekali sebenarnya contoh-contohnya teman-teman dapat melacak gitu ya jurisprudensi yang bentuknya ketatanegaraan melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat adalah doktrin pendapat hukum itu ya, oleh siapa? Oleh sarjana hukum adalah pendapat gitu ya, atau doktrin tadi adalah pendapat gitu ya, seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Misalnya, hakim dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya dapat menyebutkan doktrin dari ahli hukum tertentu. Dengan demikian, hakim dianggap telah menemukan hukumnya melalui sumber hukum yang berupa doktrin tersebut. Kita lihat apa contohnya doktrin ini. Yang sangat familiar sekali bagi mahasiswa hukum tata negara adalah doktrin trias politika gitu ya, tentang doktrin pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu. Pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, dan cabang kekuasaan yudikatif.
Selanjutnya, ada teori dari Prof. Jimli Asidiki terkait dengan primary organ dan secondary organ, serta alat kelengkapan negara. Jadi, melihat organ negara atas dasar pembentukannya atau kelahirannya. Apakah dia amanat langsung dari Undang-Undang Dasar atau terdapat di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi, atau dia dibentuk oleh peraturan perundang-undangan seperti misalnya undang-undang gitu ya, atau dibuat oleh putusan presiden. Nah, ini dapat kita baca atau pelajari dalam teori primary dan secondary organnya yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki. Yang terakhir, ini adalah traktat atau perjanjian internasional, teman-teman sekalian. Maka hukum internasional tentu dianggap juga menjadi sumber hukum tata negara. Objek kajiannya ialah melihat negara dari segi eksternalnya dengan subjek negara-negara lainnya. Traktat atau perjanjian, yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita lihat nih, praktek perjanjian internasional gitu ya di beberapa negara dilakukan dalam 3 tahapan. Pertama, perundingan, negotiation. Yang kedua, penandatanganan, signature. Yang ketiga adalah pengesahan, ratification. Dan Indonesia itu banyak sekali gitu ya. Maka beberapa contoh nih traktat yang lama nih. Ada serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Ini berikut dengan penjelasannya. Ini contoh ini satu ratifikasi gitu ya, yang sudah cukup lama. Lalu ada pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Ini 1949 ya, pada waktu itu ya, hasil perundingan-perundingan yang dilakukan antara pihak gitu ya, Indonesia dengan Belanda. Selanjutnya ada juga nih perjanjian antara Indonesia dengan Australia. Ini terkait dengan garis batas wilayah. Ada juga persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura. Ini tentang Selat Singapura. Selanjutnya ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang hasil ratifikasi. Di antaranya ada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 58. Lalu juga ada Convention of Political Rights of Women, gitu ya, hak-hak politik kaum perempuan. Ini juga sudah diratifikasi. Selanjutnya juga ada Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Ini juga tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, juga sudah diratifikasi dengan undang-undang. Lalu juga ada the Convention on the Rights of the Child. Nah, ini adalah konvensi hak anak. Ini juga sudah diratifikasi ke dalam bentuk undang-undang. Yang terakhir, teman-teman, saya menambahkan bagian penjelasan terkait dengan peraturan pemerintah gitu ya, pengganti undang-undang. Ini tadi di dalam beberapa sumber hukum yang sifatnya tertulis itu teman-teman lihat undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, bagian akhir saya ingin coba menambahkan penjelasan sedikit apa itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disingkat dengan istilah Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Jadi materi muatannya itu sama dengan undang-undang, hanya saja dalam hal ini dia ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Nah, inilah yang membedakannya dengan undang-undang. Mahasiswa-mahasiswi sekalian. Ini penjelasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau teman-teman ingin melanjutkan bertanya soal apa itu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Maka dalam putusan MK 138 PUU 7 Romawi 2009, pertama ketika adanya keadaan atau kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Lalu yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur
yang sifatnya biasa gitu ya, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak dan perlu kepastian untuk diselesaikan dengan cepat. Nah, inilah yang dimaksud sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Ini beberapa contoh Perpu, teman-teman. Ini pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, gitu ya. Lalu ada Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua, ini Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah kurang lebih 30 menit saya menjelaskan terkait dengan sumber hukum tata negara. Pertama, ya saya ulang dan saya tegaskan di dalam rencana pembelajaran kita, apa yang ingin dicapai dari materi ini. Pertama, mahasiswa mengetahui apa itu definisi sumber hukum. Selanjutnya, mengetahui apa saja itu penggolongan sumber hukum yang tadi sudah kita golongkan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Berikut pengertian masing-masingnya. Lalu mahasiswa-mahasiswi sekalian itu mengetahui apa saja sumber hukum tata negara. Tadi juga sudah kita golongkan sumber hukum tata negara ada 5, berikut dengan contoh masing-masingnya. Maka minggu depan atau pertemuan berikut materi akan kita lanjutkan gitu ya, sebagaimana yang telah terdapat di dalam rencana pembelajaran studi kita. Nah, untuk evaluasi pada materi ini gitu ya, sebelum dilanjutkan pada materi yang berikut, nantinya saya akan memberikan kuis kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, pertanyaan-pertanyaan seputar 3 pokok materi yang terdapat dalam materi sumber hukum dan sumber hukum tata negara. Demikianlah, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan salam hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.